Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Khususnya hukum Kirchhoff, fisika kelas 12. Hukum Kirchhoff yang kita kenal ada dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, pada setiap titik percabangan dalam sirkuit listrik, jumlah dari arus yang masuk ke dalam titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Atau jumlah total arus pada sebuah titik adalah 0. Bisa digambarkan seperti ini. Artinya, ini adalah sigma atau total. Jadi, total arus adalah total arus yang masuk sama dengan total arus keluar. Jadi, jika dalam rangkaian itu ada 2 ampere arus yang masuk, maka otomatis yang keluar pun dia 2 ampere. Nilai arus yang keluar diberikan tanda negatif. Sedangkan nilai arus yang masuk diberikan positif. Sehingga ketika kita yang ini dipindah ruaskan, berarti rumusnya akan sama dengan yang atas. Dan ini kita sudah pelajari di SMP atau di Sanawiyah kelas 9 ya. Kita akan belajar tentang hukum sirkuit di hukum Kirchhoff 2 ini. Bunyi hukumnya adalah jumlah terarah melihat orientasi pada positif atau negatif dari beda potensial listrik atau tegangan di sekitar sirkuit tertutup sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0. Berarti sigma Pi atau total dari tegangan sama dengan 0. Atau ada sigma E ini sama dengan Pi. Oke, nilainya adalah tegangan listrik sama aja. Oke. Jadi kalau dalam hukum Kirchhoff ada E itu sama dengan Pi. Oke, yang perlu diperhatikan bahwa E sama dengan V R dikali I atau IR. Yang harus diperhatikan dalam hukum Kirchhoff ini adalah loop. Loop itu adalah siklus tertutup yang memiliki titik awal dan titik akhir di komponen yang sama. Pada satu loop hanya ada satu arus listrik yang mengalir. Dan nilai beda potensial yang di komponen-komponen listrik loop tersebut bisa berbeda. Oke, untuk lebih jelas ya, kita akan masuk ke soal. Oke, ada sebuah soal. Kamu lihat di sini, ada di sini R hambatan, di sini juga ada R, kemudian di sini ada V, di sini ada P juga. Cuman ada 2 nih. Kita ketahui bahwa V sama dengan I dikali R. I-nya arus listrik, kemudian R-nya beda besar tahanan, dan P adalah beda potensial. Oke, nah ini dinamakan dengan arah loop. Oke, ini loop. Ini loop. Loop. Oke, arah loop. Arah loop ini berfungsi jika dia sejajar dengan arah jarum jam atau ketika dia mengarah secara jarum jam, maka lihat posisi di ini. Di sininya nih posisinya. Apakah dia ketika dia searah, begitu searah ini, begini, ya, dia bertemu dulu yang pendek atau yang panjang. Oke, kalau yang pendek ini negatif, kalau yang panjang ya ini positif. Oke, contoh di sini, contoh di sini ternyata arahnya negatif. Arahnya searah jarum jam, mohon maaf loopnya. Berarti begitu. Ketika dia searah jarum jam,
maka dia yang pertama akan ke pi yang negatif. Maka nilai pi-nya adalah negatif. Ke sini masuk. Oke. Masukin ke sini. Oh. Dia negatif. Kemudian dia terus ke sini. Oh, ternyata dia ke positif. Maka dia ke positif. Berarti karena sigma itu adalah total, maka dengan gampang min 3 ditambah 12 adalah 9. Kemudian ohmnya, ohm ini ditambahin aja. 3 ditambah 6, 3 ditambah 6, nah ini 9. Juga. Artinya bahwa I-nya adalah 1. Berarti isinya adalah D. Ya. Kalau yang ini agak susah, Anda jangan lihat yang ini aja sih, biar lebih gampang. Oke ya, bisa dimengerti ya. Oke, sekarang yang agak susah. Nah, di sini kita akan mencari berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 20, berarti yang ada di sini. Oke ya, yang ada di sini. Ya. Jadi pertanyaannya ini nih, berapa KI yang mengalir pada? Maka dilihat dulu apa yang kita harus kerjakan. Yang pertama, cari pi atau beda potensial di A dan B dulu. Mana A dan B itu? Yang ini. Oke ya, bisa dilihat. Caranya bagaimana? Nah, ini rumusnya. Trik biar Anda lebih cepat. Oke, coba lihat. Pi AB sama dengan total I masing-masing dikali R paralel. R paralel. Kita lihat ke sini. Ya. Total I masing-masing. Berarti total dari ini, I masing-masing dari sini. Kemudian ini dan ini. 3. Kita satu-satu. Bahwa I itu rumusnya I sama dengan Pi dibagi R. Pi dibagi R. Ini Pi. Berarti kita masukkan. Yang mana yang ini dulu? 1 dulu. Berarti ini 12 Pi-nya dibagi 40. 12 dibagi 40. Kemudian yang ini. Yang arah ini hanya ada 60 R ohm saja. Pi-nya tidak ada. Berarti gampang. 0/60. Karena Pi-nya nggak ada. Kenapa Pi nggak ada? Ya. Karena mau dicari Pi-nya. Kemudian yang ketiga di sini. Ini yang ketiga. 16. Pi-nya 16 volt. R-nya 20. Beres. Ya. Berarti 12. Ini 12/40. Kemudian 0/60 dan 6 dibagi 20. Ini sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Sekarang kita akan R paralelnya. Mencari R paralel kita lihat di sini. Ya, R paralel. Paralel ini, paralel itu kan 1/R1, 1/R2, 1/R3 gitu. Tinggal dimasukin. R1-nya 40. Ya. R1-nya ini 40. R2-nya 60. R3-nya 20. Masukkan ke sini semua. Kemudian ini yang bisa membagi di penyebut ini adalah 120. Ya udah, 120 bagi 40 berarti 3. 120 bagi 60 berarti 2. 160 bagi 20 berarti 6. Karena 1/R, maka ini kan dikali silang. Gitu.
Sehingga R paralel didapat 120 per 3, 120 per 3 ditambah 2 ditambah 6. Ini nanti dimasukin ke sini. Oke. Dimasukin ke situ, dimasukin ke sini. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana nilai yang ini? Nilai yang ini adalah saya masuk ke sini. Oke, mohon maaf coret-coret. Nah, oke ya, I. Oke kan? I itu adalah, ini sudah dapat tadi 12 per 40, 0 per 60. Nah, ini juga sama. Oke, penyebutnya kan 120. Oke, 120 dibagi 40 ada 3. 3 dikali 12, 36. 120 bagi 60 adalah 2. 2 kali 0, 0. 120 bagi 22. 2 kali ini 6 ya. 6 dikali 16, 96. Oke, kita masuk jadi ke sini. Oke, 36. Oke, yang ini kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini. 36, 0, 96 per 120. Artinya, 36 ditambah 0 tambah 96 adalah 132. Dan karena ini ada 120 dari 120, berarti kita tinggal dicoretin aja. Oke, sama nanti dicoretin aja. Berarti sisanya 130 dibagi yang ini 11. Berarti isinya adalah 12. Oh, berarti PAB-nya adalah, oke, PAB-nya adalah 12. Ya. Jadi PAB-nya berapa? Oke, 12 ya. Oke, 12 volt. Maka kita masukin ke sini. Oke. Kita masukin ke sini. PAB-nya 12. PAB rumusnya adalah total tegangan ditambah total I dikali R. Total tegangan karena yang ditanyakan yang ini ya, maka total tegangannya berapa ya? 16 kan. Masukin 16 ditambah I-nya ditanyakan, R-nya 20 yang ini. Ya. R-nya 20. Berarti dimasukkan ke sini. Berarti 12 sama dengan 16 ditambah 20I. Oke. Yang 20I dipindah ruaskan ke sini. Berarti yang 16 dikekirikan, berarti 12-nya tetap, 16 asalnya plus jadi min. Oke, jadi min. Berarti nanti tinggal 20I sama dengan min 4. Berarti I sama dengan min 4 dibagi 20. Nilainya adalah 0,2 ampere. Oke, berarti isinya adalah D. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika masih belum paham, bisa hubungi saya. Oke, dan ini ada soal yang bisa dikerjakan agar Anda bisa lebih paham. Dikerjakan, kemudian kumpulkan dan japri ke saya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.